Halo kaum ambyar dan kaum rebahan, gimana kabarnya? Semoga kalian selalu baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Donghua Shonen. Sebelum itu, jangan lupa subscribe and enjoy your time. “这是发晶。不贵，100个金魂币。” Pada episode sebelumnya, Flounder memberikan harga yang sangat tinggi kepada Tangsan jika ingin memiliki batu tersebut. Namun ketika Flounder melihat sabuk yang digunakan Tangsan dan mengetahui bahwa Tangsan adalah murid dari Grandmaster, Flounder pun memberikan batu tersebut dengan cuma-cuma. 你竟然是他的弟子？ 您认识这腰带？ 不用，送你了。 送？ 那块水晶，你拿走吧。 小三，我们走吧。小五， 你这次不躲我了吗？ Setelah mendapatkan batu rambut kristal tersebut, mereka kembali ke hotel. “快帮我把这些金色颗粒收集起来！快，小五，快，起来，一个也不要放过！” Ternyata batu yang mereka dapat adalah sebuah batu kristal berusia 10.000 tahun, di mana setelah pecah akan membentuk sebuah butiran emas, yang dimana dengan menanamkan sedikit kekuatan roh di dalamnya akan membentuk sebuah jarum emas. 别急，你看，我还是没明白。 Jika jarum tersebut ditembakkan, maka akan memiliki efek menghancurkan bagian dalam target. Jika mengenai manusia, akan merusak seluruh sistem otot di dalam tubuh. Tangsan menamai senjata ini dengan sebutan jarum jenglot naga. 如果用它来惩罚恶人，我叫它龙须针。 Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya pergi untuk menuju ke Akademi Shrek. 你一直在我背上，不管，谁让你是我哥呢？ 你也老大不小了。 我们这都走了这么老远了，怎么还没到呢？ Setelah perjalanan yang cukup jauh, mereka akhirnya sampai di gerbang akademi. Terlihat sudah ada beberapa murid yang ingin mendaftar di Akademi Shrek. Pada awalnya, Xiaowu dan para calon murid merasa ragu dengan Akademi Shrek yang terlihat suram ini. Sedikit penjelasan, para calon murid Akademi Shrek harus berusia di atas 13 tahun atau memiliki kekuatan roh di atas level 21. Jika tidak memenuhi syarat, maka uang pendaftaran mereka akan dianggap hangus. Jika para calon murid tidak menyetujui persyaratan tersebut, maka mereka harus mengalahkan Dai Mubai jika ingin uang mereka kembali. 不退还？一经报名，概不退还。有人想要回报名费？这样，
打得过我，全数退还。祖宗！不合格，你可以走了。 Karena melihat level dan cincin Dai Mubai, akhirnya mereka dengan pasrah menerima keputusan tersebut. Di sini guru tersebut menjelaskan bahwa siapapun yang tidak memenuhi syarat tidak akan diterima. Karena Akademi Shrek adalah sebuah akademi yang hanya menerima seorang murid dengan kualitas monster. Kemudian dia menunjukkan Martial Soul dan cincin rohnya. 也是极为古怪的存在。史莱克是一种怪物，你们知不知道？史莱克，我们这里只收怪物，不收普通人。我们史莱克学院的含义就是怪物学院，只收怪物，就不用在这里浪费时间了。这史莱克学院绝不一般。是魂帝，这人竟然是位魂帝！ 现在你不会怀疑老师的叮嘱了吧？ Melihat hal itu, membuat Xiaowu menjadi tertarik untuk memasuki akademi. Tidak lama, seorang gadis bangsawan juga mendaftar di akademi ini. Guru tersebut sedikit terkejut, dan gadis ini mengatakan bahwa keputusan untuk mencari pendidikan adalah hak semua orang terlepas dari latar belakangnya. Akhirnya, gadis ini memenuhi syarat memasuki akademi. Akhirnya, giliran Tangsan dan Xiaowu untuk melakukan tes awal. Setelah melakukan pengecekan, guru tersebut sedikit terkejut dan meminta mereka untuk melepaskan kekuatan roh mereka. Lagi-lagi, guru ini dibuat terkejut karena mengetahui bahwa Martial Soul Tangsan adalah rumput biru perak. Tangsan langsung mengatakan, bukankah akademi ini hanya menerima monster? Dan disinilah awal mula Tangsan mendapatkan julukan monster kecil. Dai Mubai seolah merasakan bahwa ada seseorang yang sangat dekat dengannya berada di sekitar akademi. Melihat Dai Mubai, Xiaowu mengatakan, gadis mana lagi yang ingin dia kencani? Namun Dai Mubai membantahnya bahwa dia hanya merasakan seolah ada seseorang yang familiar dan mampu melengkapi Martial Soul-nya. Di sini Dai Mubai menjelaskan, jika seseorang menemukan pasangan yang sesuai dengan Martial Soul-nya, maka kekuatan mereka akan meningkat 2 kali lipat. Hal ini disebut fusi roh. Kemudian Dai Mubai meninggalkan mereka untuk melakukan tes berikutnya. Tidak lama terlihat seorang pria yang menjual sebuah sosis. 味美香甜，实惠量足。哎，卖香肠，卖香肠嘞！当。 Tangsan ingin membelikan Xiaowu sebuah sosis. Tangsan pun memesan 2 sosis kepada paman ini. Namun penjual tersebut menjelaskan bahwa dia adalah seorang siswa akademi dan usianya baru 14 tahun. Tangsan sedikit terkejut. Anak berusia 14 tahun sudah memiliki jenggot. Namun ketika Tangsan akan membawa sosis tersebut, tidak lama Dai Mubai kembali bersama seorang gadis. Dai Mubai melarang Tangsan untuk memakan sosis tersebut dan meminta Oscar untuk menunjukkan kebenarannya. 我好像不止一次警告过句子，你真给学校丢人！戴老大，要不要来根香肠？唐三，这香肠不能吃，不要在学院里面卖香肠。戴老大，不用了吧？行，弄根新的香肠出来，快点，别让我动手。大香肠！
Melihat hal itu, membuat Tang San mengembalikan sosisnya, dan Dai Mubai meminta Oscar untuk menjual sosis di luar akademi. Kemudian Dai Mubai mengantarkan mereka untuk langsung menuju ke tahap 4, karena level mereka telah berbeda dengan siswa lainnya. Mengetahui hal itu, seorang siswa merasa tidak terima, dan Dai Mubai meminta Tang San untuk menunjukkan level kekuatannya.你们还有意见吗？自己不行，不要以为别人也不行。 Dalam perjalanan, Dai Mubai menjelaskan bahwa selama 20 tahun Akademi Shrek didirikan, hanya memiliki 42 murid. Dan pada tahun ini, hanya tersisa 3 murid termasuk dirinya. Dari 42 murid, hanya 14 orang yang telah lulus. Masing-masing di atas level 40 sebelum berumur 20 tahun. Dari 14 orang tersebut, salah satunya menjadi seorang petua di Aula Wuhun, dan sisanya menjadi sorotan dunia. Dan ada juga yang tewas ketika berburu binatang roh. Meskipun akademi ini sangat miskin, namun kepala akademi tetap membatasi penerimaan siswa baru, dan hanya membutuhkan calon siswa seorang monster. Mendengarkan penjelasan Dai Mubai, Tang San menjadi penasaran mengenai sosok kepala Akademi Shrek. 这间学院的院长到底是怎样的人？所以才变成了现在这个样子。到了。 Akhirnya, mereka sampai di tempat ujian keempat, di mana mereka bertemu dengan Guru Zhou. Mengetahui para siswa tahun ini berada di atas level 25, Guru Zhou pun akan turun tangan untuk melakukan ujian, dan memberikan waktu 1 batang dupa untuk mereka menyusun strategi demi menahan serangannya. Dai Mubai menjelaskan, ujian tahap keempat, pada awalnya mereka hanya perlu menahan serangan dari dirinya. Namun pada hari ini, Guru Zhou lah yang akan turun tangan melakukan ujian. Dai Mubai mengatakan bahwa Guru Zhou berada di peringkat 76 Sagero, Martial Soul beruang Fajra, tipe petarung, kekuatan dan pertahanan yang tidak mudah ditembus. Di akademi, kekuatan Guru Zhou berada tepat di bawah kepala akademi. Dan di benua dulu, dia disebut Raja Terang Tanpa Gerak. Mendengarkan itu, Ning Rongrong sedikit terkejut dan mengatakan bahwa beberapa tahun yang lalu, Guru Zhou pernah berselisih dengan Aula Wuhun. Namun, meskipun Aula Wuhun mengirim 16 Master Roh untuk membunuhnya, tapi semuanya gagal. Dan Guru Zhou berhasil melarikan diri. Hal itu membuat namanya dicoret dari Aula Wuhun. 这么厉害啊！没想到他竟然在这里当老师。 赶紧先相互了解一下。 Kemudian mereka menyusun sebuah strategi untuk mengalahkan Guru Zhou. Di sini mereka saling memperkenalkan diri mereka. Jujujing, Martial Soul Musang Neraka, level 27 tipe penyerang. Xiaowu, Martial Soul Kelinci, level 29 tipe penyerang. Tang San, Martial Soul Rumput Biru Perak, level 29 tipe kontrol. Dan Ning Rongrong, Martial Soul 9 Pagoda Harta Karun, level 26 tipe alat pendukung. Mengetahui Martial Soul Ning Rongrong, semuanya sangat terkejut dan mengatakan bahwa Martial Soul miliknya adalah tipe alat pendukung terbaik di benua. Namun Ning Rongrong menjelaskan bahwa dia sama seperti mereka, bahkan kabur dari rumah untuk mencari kekuatan. Dia juga menjelaskan bahwa cincin roh miliknya memiliki kemampuan meningkatkan kecepatan dan kekuatan mereka hingga 30% dan mampu bertahan dalam waktu 1 batang dupa. 小五主攻，朱竹清，麻烦你从侧翼牵制，辅助小五进行正面攻击。我负责控制赵老师的攻击，尽可能限制他。宁荣荣负责辅助我们3个。
Setelah menyusun strategi untuk ujian keempat ini, akhirnya pertarungan mereka pun dimulai. 老师，可以开始了。七宝转出有琉璃，宗的，好家伙，竟然有一个是七宝琉璃宗的！那就让你看看有力气的。起！搞什么鬼？这不是吗？痛快，再来！七宝有名，二约束；七宝有名，一约力。转一转也挺好玩的。不愧是辅助系第一武魂。真是80岁老娘倒崩了孩儿！小三，我们会不会出手太重了？我们继续。小五，留下。蓝银草，缠绕。小五，这是不好。如果等级功比相差太大，一旦……小五，小五。小五，小五。Dalam pertarungan, Guru Zhao sengaja membuat Xiao tidak sadarkan diri. Mengetahui hal itu membuat Tang San marah dan menantang Guru Zhao untuk duel. Jika dirinya menang, maka mereka berempat harus dinyatakan lolos. Namun jika Tang San kalah, maka mereka berempat siap untuk dikeluarkan. Dan pertarungan mereka pun dimulai.
这小娃娃，作为哥哥，没能保护好你，小五恐怕难以幸免。24桥，明月夜，唐三这手法，好像不曾见过，这是哪个家族的攻击手段？好小子！这蓝银草的威力居然可以达到这种程度！大力危险！金刚掌！ Dalam pertarungan ini, Guru Zhao sedikit terpancing emosi hingga menggunakan kemampuan keempat dan kelimanya, bahkan berniat untuk melukai Tang San. 怎么有蜂蜜的味道？逃不掉的，这是我的第4魂技。蓝银草第2魂技发动。寄生。哦，还能从身上长出来，是鬼藤，轻易挣脱吧。其坚韧性却超过了千年魂兽。鬼藤虽然只是100年魂兽，好强！有毒！万年魂环，重力挤压！万年魂几近恐怖如斯。好惊人的反应速度！唐三竟能瞬间发起反击！你是出错来的吗？你这么个小锤，给点教训就够了。Dengan menggunakan senjata rahasia dan palu Haotian, Tang San berhasil mengalahkan Guru Zhao. Dengan cepat, Demu Bai memanggil Oscar untuk membuat sebuah sosis pemulihan. Dan di sini untuk pertama kalinya diketahui bahwa kemampuan dari sosis Oscar adalah memulihkan kekuatan roh dan stamina bagi pemakannya. Tang San dengan cepat melakukan kultivasi untuk mengembalikan kekuatannya. Setelah Guru Zhao mengakui kekalahannya dan mengakui kelulusan mereka, Tang San kemudian mengeluarkan jarum jenglot naga yang berada dalam tubuh Guru Zhao. Karena kekuatan yang dikonsumsi terlalu banyak, hingga membuat Tang San tidak sadarkan diri, dan kemudian dia dibawa oleh Oscar ke kamar asramanya. Malam harinya, ketika Guru Zhao sedang meratapi nasib karena berhasil dikalahkan oleh seorang anak kecil, dia dikejutkan dengan sebuah suara yang memanggilnya dari hutan. 谁？赵无极，你出来！我知道你在这里，出来吧！很久没有活动筋骨，
在这小小的地方见到不动明王，你是什么人？想和你切磋一下。封号东罗。Melihat Cinderella Tang Ho, Guru Zhao sangat terkejut dan merasa bingung apa maksud dari orang di hadapannya. Namun, ketika Tang Ho akan menghajar Guru Zhao, Tang Ho merasakan ada sosok orang yang mengawasinya. Dia pun menyuruhnya untuk keluar dan mengatakan bahwa 2 lawan 1 juga tidak akan ada bedanya. Dan ternyata orang ini adalah Flander. Melihat orang di hadapannya, Flander segera merilis Martial Soul-nya. Untuk pertama kalinya diketahui bahwa Flander berada pada level 78 Sagero, Martial Soul burung hantu, tipe penyerang. Di sini, Flander langsung menyadari bahwa orang yang ada di hadapannya adalah orang terkuat di benua yang memiliki gelar Hao Tian Doulu. 见过昊天冕下，少废话，站一边去。 Tang Ho meminta Flander untuk tidak ikut campur urusannya. Jika dia bersikeras, maka Flander juga akan merasakan kekuatannya. Setelah itu, Tang Ho memberikan kesempatan kepada Guru Zhao, dan Tang Ho tidak akan menggunakan palu Hao Tian. Jika Guru Zhao mampu menahan serangannya selama 1 batang dupa, maka dia akan langsung pergi. Namun jika tidak, Guru Zhao harus memenuhi permintaan darinya. Di sini Guru Zhao masih merasa bingung dengan tujuan dari Tang Ho dan memintanya untuk menunjukkan wajahnya supaya dia bisa ikhlas menerima kematiannya. Namun tanpa basa-basi, Tang Ho langsung menyerang Guru Zhao. Sedangkan Flander tidak mampu berbuat apapun dengan level yang berbeda cukup jauh. 动手吧！ 你明白了吗？多谢昊天冕下指点。 Setelah memberikan pelajaran kepada Guru Zhao, Tang Ho memberitahu kepadanya dan Flander bahwa Tang San adalah putranya, dan mereka harus menjaga Tang San serta mempercayakan masa depan putranya kepada mereka. 以后就麻烦你们了。 Beberapa saat kemudian, Flander bertanya kepada Guru Zhao, bagaimana mungkin Guru Zhao tidak tahu orang yang menghajarnya adalah orang terkuat di benua yang bahkan telah mengalahkan imam besar Aula Wuhun. Pagi harinya, terlihat Tang San yang sudah sadarkan diri dan ditemani oleh Oscar. Oscar sedikit terkejut karena Tang San berhasil mengalahkan Guru Zhao seorang diri dan memperkenalkan dirinya yang bernama Oscar, level 29, Martial Soul sosis, tipe makanan pendukung. Setelah itu, Tang San menanyakan kondisi Xiao Wu. Oscar mengatakan bahwa Xiao Wu bersama dengan Ning Rongrong dan dalam kondisi yang baik. Di sini untuk pertama kalinya, Oscar mengungkapkan perasaannya terhadap Ning Rongrong kepada Tang San. Oscar merasa bahwa Dai Mubai menyukai Ju Jing, sedangkan Tang San telah bersama Xiao Wu.
Jadi, dia memutuskan untuk bisa mendapatkan perhatian dari Ning Rongrong dan berjanji tidak akan mengganggu Xiao Wu. Beberapa saat kemudian, Tang San pergi untuk mengambil semua senjata yang telah dia gunakan dalam pertarungannya dengan Guru Zhao. Sambil membersihkan senjatanya, Tang San mulai berpikir untuk meningkatkan kekuatan senjatanya, karena di masa depan dia pasti akan bertemu musuh yang lebih kuat dari Guru Zhao. 孔雀翎、暴雨梨花阵、佛怒唐莲，或许只有造出强力的激活类暗器，否则我连半分机会都没有。 Setelah itu, Tang San bertanya kepada Oscar di mana lokasi Xiao Wu berada. Oscar mengatakan bahwa Xiao Wu bersama Ning Rongrong di sebuah pondok kayu yang berada 30 meter dari kamarnya. Namun, Oscar memperingatkan Tang San bahwa di akademi ini hanya memiliki wilayah sepertiga dari desa, dan siswa akademi dilarang memasuki wilayah desa. Ternyata kondisi Xiao Wu juga sudah membaik. Kemudian Tang San minta maaf kepada Xiao Wu karena tidak mampu untuk menjaganya. Namun Xiao Wu mengatakan bahwa itu bukan kesalahan Tang San dan memang Guru Zhao terlalu kuat bagi mereka. Kemudian Xiao Wu mengajak Tang San untuk mencari makanan. 走吧，找点东西吃。 好， Dalam perjalanan, mereka melihat seorang laki-laki yang sedang bertengkar dengan kekasihnya. Wanita itu mengatakan bahwa mereka harus menyudahi hubungannya karena kekuatan roh lelaki ini yang sangat berbahaya dan mengancam keselamatannya. Namun lelaki ini bersikeras memaksa wanita itu agar tidak meninggalkannya. Melihat itu, Xiao Wu merasa kesal dan terpaksa ikut campur. Di saat lelaki ini mengancam Xiao Wu, Tang San mencoba menenangkannya, namun tidak terima mereka ikut campur dengan urusannya. Lelaki ini menantang Tang San untuk bertarung. 谁多管闲事，我就是谁老子。你是谁老子？ 怎样，打不到老子吧？ 看来并不简单，这小胖子的魂力竟与我相差不多。那就让你见识见识什么叫实力。凤凰附体！啊，凤凰！是强战类武魂中的极品。我怎么看都觉得它像个土鸡。你说谁是土鸡？第一魂技，凤凰火线！小心！叫你们尝尝不死鸟的怒火。这是什么鬼东西啊？不好！啊！小三，但攻击距离只有5米。放心，据我观察，蓝草。糟糕！不过接下来这个人的武魂似乎是我的克星。我来。小五，第二魂技，烈火风华。死丫头，敢说我是土鸡？她长得挺漂亮的，还是不要烧坏了才好。啊，火焰弱了几分。Dengan menggunakan teknik pertama, Xiao Wu berhasil menjatuhkan lelaki itu. Sedikit penjelasan, kemampuan roh pertama Xiao Wu disebut haluan pinggul. Saat digunakan, akan meningkatkan kekuatan 2 kali lipat serta ketangguhan 50%. Di tengah-tengah pertarungan, Dai Mubai datang untuk menghentikan mereka.
Saat suasana sudah terkendali, Demubai mengajak mereka ke sebuah tempat untuk menjelaskan situasinya. Di sini, Demubai mengatakan bahwa lelaki ini bernama Ma Hongjun dan merupakan murid ketiga di akademi. Dia berasal dari sebuah desa. Pada awalnya, kekuatan roh dari desa tersebut adalah sekelompok burung. Namun, entah karena hal apa, kekuatan roh Ma Hongjun mengalami sebuah mutasi langka menjadi burung ponik. Dia pergi dari desanya karena kekuatan rohnya memiliki efek samping yang mengerikan dan membuatnya sering kehilangan kendali. Jika hal itu terjadi, maka api yang dia hasilkan akan mencapai suhu yang tinggi dan sulit dipadamkan. Flander pernah mengatakan, jika kekuatannya mampu bermutasi lagi, akan menjadi Martial Soul Ponik yang sangat besar. Dan karena hal itulah, para gadis yang dekat dengannya seringkali pergi meninggalkan dirinya. Setelah menjelaskan semuanya kepada mereka, Demubai kemudian mengajak mereka untuk mencari makan. 你老实点，把鞋。Setelah itu, Demubai juga mengenalkan Ma Hongjun kepada rekan-rekan baru mereka. Dan tidak lama, Oscar datang menghampiri mereka dengan penampilan barunya untuk menarik perhatian dari Ning Rongrong. Hei, 大香肠叔叔！哎，戴老大，哎，胖子，早上好啊，各位，请叫我香肠专卖奥斯卡。早上好，大香肠叔叔。你又睡懒觉？ Tidak lama, kepala akademi datang menghampiri mereka. Tang San dan Xiao Wu merasa sangat terkejut bahwa lelaki tua yang berada di toko tersebut ternyata adalah kepala sekolah di akademi ini. Oscar mengatakan bahwa kepala akademi adalah orang yang lebih galak daripada Guru Zhao, berada pada level 78 Sagero, dan sangat sulit dijumpai pada level ini. Sedikit penjelasan. Di benua dulu saat ini, kekuatan di atas 70 memang sangat langka. Bahkan kekuatan yang telah mencapai level Feng Hao dulu hanya ada sekitar 100 orang di benua. Dan di kerajaan Tiandu hanya memiliki 10 orang, yang merupakan orang kepercayaan di kerajaan. Di sini, Fender mengenalkan dirinya sebagai kepala sekolah Akademi Shrek, dan mewajibkan para murid membayar 100 koin emas kepada Guru Li. Fender mengatakan bahwa sistem pendukung dalam pertarungan akan sangat rentan diincar. Maka kekuatanlah hal utama yang harus mereka miliki. Kemudian dia meminta Oscar dan Ning Rongrong untuk berlari 20 putaran. Ning Rongrong，奥斯卡，20圈，从现在开始。奥斯卡带路，就别来吃饭了。走吧。哎。 Flander meminta Demubai untuk memberitahu semua aturan di akademi kepada siswa lainnya, dan dia mengajak Tang San ke ruangannya.他的学生，难怪。 Tidak lama, Tang San memberikan sebuah surat yang diberikan Grandmaster kepada Flander. 证明，非要证明什么？好你个老混蛋！就一定不要让他失望。既然你是他的证明， Di sisi lain, di Sekte 7 Pagoda Harta Karun, seorang anggota sekte melapor kepada Ning Fengzi bahwa Ning Rongrong telah berada di sebuah akademi dan telah memberikan ketua dari Akademi Shrek surat pemberitahuan. Tidak lama, lelaki datang menghampirinya.
Sedikit penjelasan, Ning Fengzi adalah ayah dari Ning Rongrong, sekaligus ketua sekte dari 7 pagoda harta karun. Sedangkan lelaki tua yang bersamanya adalah Chen Xin. Dia adalah salah satu tetua dari 7 pagoda harta karun dan sudah dianggap sebagai paman dari Ning Rongrong. Chen Xin mengatakan, apakah keputusan membiarkan Ning Rongrong pergi dari sekte adalah keputusan yang benar. Karena Ning Rongrong adalah satu-satunya penerus ketua sekte 7 pagoda harta karun, dan dia bertekad untuk menjemput Ning Rongrong. Namun Ning Fengzi mencoba meyakinkan Chen Xin bahwa putrinya berada di tempat yang tepat, dan mungkin kepergiannya akan merubah sifatnya, serta memberikannya pandangan yang luas mengenai dunia ini. Mendengarkan Ning Fengzi, Chen Xin sedikit kesal dan pergi meninggalkannya. 蓉蓉有事，我拿你试问。 Di sisi lain, Oscar dan Ning Rongrong masih melakukan tugas yang diberikan Flander. Namun di tengah perjalanan, Ning Rongrong meninggalkan Oscar seorang diri untuk pergi menuju kota. 没关系的，吃一个吧，吃一个吧，给。是你个头！ Beberapa saat kemudian, Flander kembali mengumpulkan para murid dan bertanya kepada Oscar, apakah mereka telah menyelesaikan tugas mereka. Oscar mencoba melindungi Ning Rongrong mengatakan bahwa mereka telah melakukannya. Namun, Flander yang telah mengawasi mereka mengetahui kebohongan Oscar dan memintanya untuk kembali melakukan 20 putaran. Flander mengatakan, di akademi ini semua orang harus mengikuti peraturan dan menuruti perintahnya. Flander memberikan 2 pilihan kepada Ning Rongrong, pergi dari akademi atau mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulanginya. Namun dengan sifat angkuh Ning Rongrong, dia merasa tidak terima atas perlakuan Flander. Melihat sifat Ning Rongrong, Flander mengatakan dirinya tidak peduli jika Ning Rongrong adalah putri dari Ning Fengzi, dan di akademi ini kekuatannya adalah yang terlemah. Mendengarkan itu, Ning Rongrong mengatakan bahwa dia berada pada level 25, berasal dari klan pendukung terbaik selama 100 tahun dan berada di puncak benua. Mendengarkan itu, Flander mengatakan bahwa Tang San dan Xiao Wu telah mencapai peringkat 29. Demu Bai sejak umur 13 sudah level 29. Ju Jing berada pada level 26. Ma Hongjun meskipun kekuatan rohnya masih lemah, namun itu adalah tipe hewan peringkat atas. Sedangkan Oscar adalah tipe roh makanan yang memiliki kekuatan roh penuh sejak lahir, bahkan menjadi hal pertama pada roh tipe makanan. Mungkin suatu saat akan menggantikan posisi sekte 7 pagoda harta karun di dataran dulu. Dan Ning Rongrong adalah orang terlemah di antara mereka saat ini. Mendengarkan ucapan Flander, seketika membuat Ning Rongrong menangis dan pergi. 你是最差的，最差的，你是最差的，是最差的，你是最差的。厉害了，我的院长！我竟然连七宝琉璃宗的小公主都敢训斥。Malam harinya, Flander membawa mereka menuju ke sebuah arena pertarungan roh. Karena mereka adalah sekelompok monster, maka metode latihan pertama adalah latihan monster. Dalam perjalanan, Flander menjelaskan bahwa arena pertarungan adalah tempat seorang di atas level Spirit Master melakukan pertarungan dan memiliki peraturan yang cukup adil, serta merupakan metode terbaik untuk meningkatkan kemampuan dan pengalaman bertarung. Dan di dalam pertarungan, hidup mati seseorang bisa saja dipertaruhkan.
Sebelum memasuki arena, Flander meminta mereka untuk mendapatkan lencana perak sebelum kelulusan. 走吧。 Demube menjelaskan, lencana dibagi menjadi 8, besi, tembaga, perak, emas ungu, permata, rubi, dan berlian. Meskipun perak berada pada urutan ketiga, hal itu akan sulit dicapai. Karena dalam arena ini, lawan yang akan mereka hadapi akan setara dengan level mereka. Di arena ini juga memiliki 3 jenis pertandingan, dari pertarungan, membunuh, dan taruhan. Namun, dalam hal ini, mereka hanya akan mengikuti tipe pertarungan. Dan pada tipe ini memiliki 2 jenis, pertarungan 1 vs 1 atau 2 vs 2. Kemudian, Demube meminta mereka untuk mendaftar. 接下来将在11分登场进行引导，请前往准备。战由热血企业组合对阵触手组合，报名费10个金币。请冰火团前往主动混场，继续刷新他们的连胜险象披靡的队伍，能否在主动混场？ Tidak lama setelah mendaftar, Xiaowu mendapatkan giliran pertama untuk melakukan pertarungan. 晚上好！ Di sini, Xiaowu akan menghadapi Xingbao dengan Martial Soul tanduk besi. Pada awal Xiaowu memasuki arena, para penonton meragukan kemampuannya dan bahkan mengatakan bahwa tempat ini tidak cocok untuk seorang gadis kecil. Dan pertarungan mereka pun dimulai. 赶快回家去吧！你们快看，是个小姑娘哎！ 这大家伙看上去力量不错。 Ready go！ 等着看吧。你这么娇嫩，万一碰伤了就不好了。小舞的第一魂技飘光，再见。不会吧！ 啊！
那小姑娘这么厉害啊！Dengan pertarungan singkat, Xiao Wu berhasil mengalahkan Qing Bao. Tang San menjelaskan, tidak ada satupun kemampuan yang bisa memblokir serangan pertama Xiao Wu jika levelnya di bawah Xiao Wu. Dalam arena ini, Xiao Wu memiliki julukan sebagai Xiao Wuji. Setelah Qing Bao mengakui kekalahannya, wasit meminta Xiao Wu untuk mendaftarkan skor kemenangannya. Dan tidak lama, pertarungan kedua diumumkan, yaitu pertarungan Tang San melawan Zhu Jujing. Mengetahui hal itu, Dai Mubai meminta Tang San untuk sedikit lembut kepada Zhu Jujing.两位皆是初次登场。那么现在比赛。Pada awal pertarungan, Zhu Jujing meminta Tang San untuk menggunakan seluruh kemampuannya untuk mengukur jarak kekuatan di antara mereka. Dan pertarungan pun dimulai. 蓝银草。这朱竹清的身材挺好的呀。机会稍纵即逝。你的蓝银草是抓不到我的。身材也很好。在囚笼里，速度的优势就体现不出来了。啊，我的小猫咪，这下要被完了。里面，我们的美少女又该要如何应对呢？朱竹清选手被关在了里面。蓝银草。唐选手连尾巴都碰不到。我们的美少女选手速度实在是太快了。幽冥突刺。唐三选手现在很被动，可惜。哇哦！我们的美少女发起了反击。囚笼的真正作用并不是限制走位，而是在空中发起攻击。你的攻击不足以破开我的武魂控制，控制系克敏攻系。竹清。我输了。胜者是唐三。Setelah Zhu Jujing mengakui kekalahannya, Tang San menjelaskan bahwa dia tidak menggunakan racun pada rumput biru peraknya, hanya mengandalkan kemampuan rohnya untuk menekan Zhu Jujing. 唐三获胜。Setelah Tang San mendaftarkan poin kemenangannya, pertarungan ketiga diumumkan, yaitu pertarungan 2 lawan 2. Karena dalam seleksi awal, Tang San dan Xiao Wu berhasil menang, maka pada pertarungan kali ini mereka akan menjadi satu tim untuk melawan dua bersaudara, Tilong dan Tihu yang memiliki Martial Soul besi berdarah. Dan pertarungan pun dimulai. 怎么又是力量型的战魂师？
三五组合还真是年少有为。两个孩子。那么，比赛开始吧！我叫铁虎，我叫铁龙，小心了！证明他们的实战经验十分丰富。这两个人并没有因为我们年纪小就放松警惕。小五，三五组合周家的猪马！这吹法竟和我的乱披风吹法好强的冲击力！虽然节奏不够协调，发力也不够猛烈。蓝银草被震开了，好诡异的身法，可惜太慢了。好强的腿功！蓝银草还能这么玩，神了！耶！蓝银草第二魂技发动，鬼藤寄生。只要鬼藤能量足够，直接寄生在你们身上，产生神经性毒素，将你们麻痹，种子就会生长起来。当初为了帮小桑得到这株600多年的鬼藤，最为致命的是它的尖刺，看来效果不错嘛。第二魂技，上回对付赵老师不也用了这招？孤注一掷！三五组合周家的猪马！不好！混蛋！你们找死！小五不要！Melihat Tangsan terluka, membuat Xiaowu marah dan hampir membunuh dua lawannya. Namun Tangsan berhasil menggagalkannya. Tangsan mengatakan bahwa dia baik-baik saja, serta musuh mereka tidak memiliki niat untuk membunuh. Kemudian Tangsan mengatakan kepada dua musuhnya, dengan kondisi mereka yang terjebak oleh kemampuan keduanya, dan ditambah hampir terbunuh oleh Xiaowu, jika mereka melanjutkan hanya akan melukai mereka. Mendengarkan itu, mereka pun mengakui kekalahannya. 三五组合获胜！还好有唐门武器傍身。 Setelah melakukan pertandingan, mereka memutuskan untuk kembali ke akademi. Di sini Ma Hongjun mengajak Dai Mubai untuk pergi ke sebuah bar demi mencari wanita seperti biasanya. Namun karena adanya Jujujing di akademi, membuat Dai Mubai mulai melupakan wanita lain dan menolak tawaran dari Ma Hongjun. 肮脏！恶心！你他们还疼吗？都是为了我，还疼。 Beberapa saat kemudian di gerbang akademi, terlihat terjadi sebuah pertengkaran antara Dai Mubai dan Ning Rongrong, di mana Ning Rongrong menghina reputasi Dai Mubai yang tidak mampu menaklukkan hati Jujujing, hingga membuat Dai Mubai kesal. Dai Mubai mengatakan, tidak peduli dari mana Ning Rongrong berasal, jika dia terus menghinanya, maka Dai Mubai tidak segan untuk membunuhnya. Mubai，都是同学，算了。我给你这个面子。
Untungnya, tindakan Dai Mubai berhasil digagalkan Tang San dan bersedia mengampuni Ning Rongrong. Karena kesal terhadap Dai Mubai, Ning Rongrong meminta Tang San untuk membunuhnya dengan imbalan dukungan dari Sekte 7 Pagoda Harta Karun serta memberinya 10.000 koin emas. Namun sayangnya Tang San menolaknya dan mengatakan bahwa semuanya tidak bisa dibeli dengan uang dan mengusulkan jika Ning Rongrong masih bersikap berkuasa, maka lebih baik meninggalkan akademi. Mengetahui Tang San menolaknya, lantas Ning Rongrong meminta bantuan Oscar. Namun Oscar pun menolak permintaan Ning Rongrong. 你不是喜欢我吗？ 我喜欢的是第一次遇见的那个你。我可配不上七宝琉璃宗的小公主。如果你的心态还是这样，唐三说的对，我还是喜欢做自己。朋友，或许只是你永远的奢望。朋友，朋友，朋友，我不是小魔女。 Pagi harinya, sebelum murid berkumpul, Ning Rongrong terlihat sudah berada di tempat perkumpulan. Dan tidak lama, murid akademi dan Flander juga berkumpul. Melihat Oscar belum hadir, Flander meminta Tang San untuk memanggilnya. Namun tidak lama, Oscar terlihat berlari ke arah mereka dan mengatakan kepada Flander bahwa dia telah berhasil menembus level 30. Mengetahui hal itu, Flander meminta murid akademi pergi ke hutan Stardo untuk membantu Oscar mendapatkan Ciniro ketiganya yang dipimpin oleh Guru Zhao. Dan misi mereka hari ini adalah memakan sosis dari Oscar agar mereka mampu beradaptasi dengan makanan pendukung. Karena dalam medan perang sesungguhnya akan sulit untuk mendapatkan makanan. 至少一根。这叫什么课？谁先来？我来。我要留下来。 Beberapa saat kemudian, Guru Zhao datang untuk memimpin mereka pergi ke hutan Stardo. Di sini masih terlihat luka di wajah Guru Zhao setelah insidennya dengan Tang Hao. 谁能把赵老师伤成这样？这样，看什么看？ Kemudian Guru Zhao meminta Dai Mubai menjelaskan strategi menuju hutan Stardo. Dan Guru Zhao mengatakan bahwa dia tidak akan turun tangan sebelum mereka bertemu dengan binatang roh. Lalu perjalanan menuju hutan Stardo dimulai. 好，出发！进入森林后就按照这个队形来。奥斯卡、宁荣荣，你们俩跟着他。路上你们先想好应付的策略，我都不会出手。 前面有个小镇，晚上我们在那里留宿。 Setelah perjalanan panjang, mereka tiba di sebuah kota kecil untuk beristirahat dan membeli makan malam. 跑了一整天，累死了。得了吧，塞了那么多香肠，我都要反胃了。小意思，小意思。
哎，点菜点菜！Di tengah makan malam, datang sekelompok murid dari Akademi Changhui yang juga sedang beristirahat setelah berburu binatang roh. 您请。那些家伙是苍辉学院的吧？ Daimubai mengatakan bahwa akademi mereka sangat arogan. Mendengarkan Daimubai, salah satu murid merasa kesal dan ingin menghajarnya, namun dihentikan oleh guru pembimbing mereka. Di sini, Oscar mengatakan bahwa Akademi Changhui termasuk akademi tingkat atas, dan ini juga merupakan latihan untuk mereka. Flander pernah mengatakan bahwa seorang Master Roh harus berani mengambil tindakan. Mendengarkan Oscar, mereka semua setuju untuk melakukan sebuah pertunjukan. 不要浪费食物。真是不好意思啊，失手了。 Melihat hal itu, para murid lainnya merasa tidak terima dan menyerang mereka. Namun dari sisi Akademi Shrek, hanya Xiaowu yang turun tangan. Hao 你们这群小孩是哪个学院的？味道还行，就是火候还差了些。盘道吗？你还不配！给我教训他们！我喜欢。还不赶快上，别让小五吃亏了。放心，倒霉的是对面那几个家伙。这么猛！ Ketika Xiaowu berhasil mengalahkan para murid Akademi Changhui, guru mereka merasa kesal dan turun tangan. Mengetahui hal itu, Tang San dan yang lainnya langsung merilis Martial Soul mereka. Menganggap anak muda di hadapan mereka bukan berasal dari akademi tingkat atas, dia pun merilis Martial Soul-nya untuk mengajak mereka bertarung. 这几个小怪物看来并不是什么大宗门的子弟。
Diketahui guru ini bernama Yezi, Martial Soul binatang penyu level 50 tipe pertahanan. Mengetahui hal itu, Daimubai dan Tangsan sedikit terkejut. Pada awalnya, Yezi bertanya di mana guru mereka berada. Namun Ma Hongjun mengatakan bahwa guru mereka tidak perlu ikut campur dan mereka sudah cukup untuk melawan orang tua seperti dirinya. Mendengarkan itu, Yezi mulai kesal dan menantang mereka untuk bertarung. Namun pelayan restoran mengatakan bahwa mereka tidak boleh menghancurkan tempatnya. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan pertarungan di luar restoran. Di sini Tangsan menjelaskan strategi dan tugas masing-masing dari mereka. Namun tidak memberikan tugas untuk Ning Rongrong. Mengetahui dirinya diabaikan membuat Ning Rongrong sedikit sedih. 朱青、慕白还有我在旁边牵制，就由你在外围发动攻击。水可以克火，火也一样可以克水。奥斯卡、香肠支援胖子，小五一旁接应。唐三，那我呢？那个，你武魂比较特殊，变吧，就随机应变吧。走吧。想让大家认可你，就用行动来证明。你是属于史莱克的。老师加油！老师加油！老师加油！ Sebelum pertarungan dimulai, Yezi meminta mereka untuk mengakui kesalahannya. Namun Daimubai menolaknya dan mereka pun bersiap melakukan pertarungan. 是怪物。老师加油！老师加油！白虎，第一魂技，烈光。 第一魂技，缠绕。马红俊，碳烤乌龟，这就结束了。第一魂技，玄龟护体。 不对，有一丝寒气，打断它。白虎烈光波，玄龟的防御力果然可怕。第二魂技，玄水冰封。想速战速决没那么容易，对面一开战就用出2个魂技。幽冥突刺，玄龟护体，缩进去了。没想到吧？这是什么操作？第三魂技。 玄水，手抽不出来了。你敢？缠绕，玄水，击他！只可惜你的魂力想隔绝我的寒意。哦，是白虎护身阵。难道我判断错了？身体彻底被冻僵了，该死！缠绕，白虎护身阵，不好，要被冻住了。胖子，老大，滚！一起去死吧！这几个小鬼，这玄龟不是防御类武魂。大晚上的，你们不去休息，跑出来干什么？ Sayangnya, di tengah pertarungan, Guru Zhou datang memisahkan mereka.
dan meminta para murid Akademi Shrek untuk kembali ke dalam. Di sini Ye Zi mengatakan bahwa Guru Zhou harus bertanggung jawab karena para muridnya telah menghina Akademi Changhui. Namun Guru Zhou menolaknya dan tetap meminta para muridnya untuk ke dalam. Bahkan mengatakan bahwa Akademi Changhui adalah akademi sampah. Murid Akademi Shrek sangat payah karena tidak mampu menghadapi seekor penyu tua. Mendengarkan itu, Ye Zi menantang Guru Zhou untuk bertarung. 你们真够废物的，连一只乌龟都搞不定。依我看，还就是个垃圾学院。都滚回去睡觉。赵老师，大家用实力说话。都不用，连武魂都不用。哼，死大不使用武魂抽人的感觉。老师，你怎么样了？ Setelah melakukan pertarungan singkat, Guru Zhou mengatakan kepada para muridnya bahwa mereka akan mendapatkan hukuman atas kejadian ini setelah kembali ke akademi, dan bertanya kepada Ning Rongrong kenapa dia tidak membantu rekan satu timnya. Tang San langsung membela Ning Rongrong bahwa dia hanya menunggu waktu yang tepat saat mereka benar-benar terdesak. Mendengarkan itu, Guru Zhou merasa senang. Dan disinilah awal mula terbentuknya 7 monster Shrek. Pagi harinya, mereka melanjutkan perjalanan menuju hutan Stardo. Setelah memasuki hutan, Guru Zhou menjelaskan bahwa hutan Stardo sangat berbahaya. Bisa saja mereka bertemu dengan binatang roh berusia 10.000 tahun. Setelah memasuki hutan, mereka tidak boleh terlalu jauh darinya. Dan tanpa perintah darinya, mereka dilarang untuk melawan binatang roh buas. Dan perburuan pun dimulai. 500唐三，开路！好，出发！Oke, terima kasih yang sudah nonton sampai habis dan jangan lupa subscribe ya. Di sini Cok Santuy pamit. Sampai jumpa di video-video selanjutnya and bye bye.